Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat pintar semuanya. Selamat datang di FAT Pro Channel. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Selesai berdoa, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Kali ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari. Dari mana asal air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita membaca buku di halaman 9. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur, air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah udara di tempat tersebut. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Jadi, siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Ayo mencoba, halaman 10. Kamu telah membaca teks, siklus air. Bersama kelompokmu, gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain dan Bapak, Ibu guru. Berikut ini beberapa contoh yang bisa kamu jadikan referensi untuk membuat bagan siklus air. Kamu juga bisa membuat sesuai dengan kreasimu sendiri asal sesuai dengan tahapan siklus air yang benar. Jangan lupa memberikan kalimat penjelas dari karyamu itu. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Bacalah cerita tentang air berikut. Ayo membaca, halaman 11. Semut dan beruang. Cerita ini merupakan salah satu dari teks fiksi.
Kalau sudah, jelaskan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang dengan bahasamu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tulislah dalam kotak berikut, lalu bacalah di depan teman-teman dan bapak atau ibu guru. Urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang. Suatu hari Beri Beruang melihat air berkurang, dan dia menuduh bangsa semut yang mengambil air tersebut. Ketika ada seekor semut yang akan mengambil air, Beri menegur semut tersebut. Namun sang semut tidak mempedulikannya. Beri Beruang marah dan mencari sang semut, namun tidak ketemu. Akhirnya ia kembali ke sarangnya. Semut-semut yang haus segera menuju mata air. Salah satu semut melihat guci di tepi jalan dan mengira semut hitam mendapat masalah. Seekor kelinci mencoba memperingatkan semut namun tidak dihiraukannya. Semut-semut itu malah menuju ke sarang beruang. Seekor tikus memberitahu semut bahwa Beri Beruang sedang marah-marah. Semut-semut tersebut terus berbaris menuju sarang beruang. Semut-semut dibantu tikus menggali lubang di bawah sarang beruang. Suatu malam ketika beruang menghentakkan kaki ke lantai sarangnya, dan bruk lantai sarangnya jebol. Beruang jatuh ke lubang yang digali semut. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah.